Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal torsi atau momen gaya. Jadi silahkan dibuka kembali untuk tugasnya yang minggu-minggu lalu tentang torsi dan momen gaya. Di sini Ibu akan membahas tentang bagaimana cara menjawabnya dengan tepat sehingga untuk dijadikan bahan kalau kalian akan ulangan. Oke, ini kemarin soalnya ya yang kalian sudah kerjakan. Untuk yang pertama, momen gaya atau torsi adalah besaran fisika pada gerak melingkar yang analogi dengan, nah kemarin kita sudah sempat bahas tentang torsi, momen gaya itu apa. Jadi untuk yang momen gaya ini dikhususkan untuk gerak yang berotasi atau melingkar. Nah, sedangkan ada juga yang namanya gerak translasi. Nah, jadi kalau pada gerak rotasi atau gerak melingkar, gayanya ini adalah momen gaya. Kalau untuk gerak translasi, gaya ini adalah gaya. Sehingga kalau dianalogikan adalah gaya pada gerak lurus. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut yang menerapkan prinsip momen gaya kecuali. Oke, kita analisis dulu satu persatu. Yang A, ini benar momen gaya karena dia diputar ya bautnya itu oleh kuncinya. Oke, yang kedua saat orang membuka pintu. Oke, ini saat orang membuka pintu yang di sininya ya. Ini akan membentuk seperti gerak rotasi. Maka ini merupakan contoh dari menggunakan prinsip momen gaya. Oke, yang ketiga juga jungkit-jungkit. Nah, karena ini menerapkan kesetimbangan. Oke, yang keempat, yang D ini keran tentunya. Ini berputar, maka dia menggunakan prinsip momen gaya. Kemudian yang kelima, perosotan. Perosotan tentu tidak menerapkan prinsip momen gaya, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, kemudian yang nomor 3 di sini adalah contoh soal dari torsi atau momen gaya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara tepat untuk menjawabnya sehingga kalian bisa mengevaluasi hasil kerja kalian, kemudian nanti kalau yang salah dibenarkan, kalau yang sudah benar berarti kalian sudah bisa. Oke, untuk yang soal nomor 3 ini kita lihat di sini. Oke, Pak, batang A memiliki panjang 10 meter. Berarti ini adalah panjangnya 10 meter. Kita gambar dulu batangnya. Oke. Di sini ada batang AB. AB. Panjangnya di mana? Dari sini ke sini adalah 10 meter. Oke. Nah, kemudian pada titik B, dengan poros di titik B, maaf, dengan poros di titik B. Di sini ya, porosnya di titik B. Nah, kemudian katanya diberikan gaya 20 Newton membentuk sudut siku-siku terhadap batang. Nah, besar torsi yang dialami batang AB adalah berapa? Oke, berarti diberikan gaya di sini. Diberikan gaya pada titik A ya, pada titik A. Oke, di sini ya. Pada titik A. Oke, kurang soalnya ya. Berarti di sini kita berikan gaya membentuk sudut, berarti ke sana ya. Oke. F A. Nah, seperti ini. Nah, sehingga di sini, oke, yang ditanya adalah torsi batang AB berapa? Oke, sehingga di sini kita bisa menggunakan rumus tau sama dengan F kali L. Nah, di mana F-nya ini? Nah, sebelumnya kita tentukan dulu deh, tentukan dulu arah torsinya kemana. Arah torsinya tuh searah atau berlawanan arah untuk menentukan tandanya. Nah, hal ini penting dalam perhitungan, tentu penting karena nanti akan berubah ininya, penjumlahannya akan berbeda ya, akan berbeda penjumlahannya. Tapi kalau misalkan untuk penilaiannya sendiri itu hanya menentukan arahnya saja. Nah, jadi ini
ke atas, karena ke atas didorong ke atas sehingga arahnya kan ke sini. Nah, berarti searah. Berarti kalau searah positif sesuai dengan kesepakatan kita ya. Positif, berarti tetap positif. F-nya berapa? F-nya adalah 20 ya. Kemudian L-nya, L panjang lengan dari gaya ke poros. Berarti dari sini ke sini berapa? Yaitu 10. Nah, sehingga hasilnya adalah 200 Newton meter. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Jika massa batang diabaikan, maka besar momen gaya di titik C. Oke, ini bukan di titik C ya. Maksudnya soalnya adalah terhadap titik C adalah titik-titik. Kalau momen gaya di titik C, berarti di sini apalagi C-nya tidak ada gayanya ya, berarti nilainya nggak ada dong. Tuh. Jadi soalnya diberi terhadap ya. Oke, kita lihat di sini porosnya di sini. Oke, di sini berarti ya. Nah, sehingga di sini ada berapa gaya? Ada 1, 2. Oke, 2 gaya. Oh, oke, 3 ya, 3 gaya. Berarti ada 3 torsi. Berarti di sini sigma tau sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Nah, sehingga menghasilkan, kita lihat di sini. Untuk yang pertama, yang di sini. Kita lihat tanda panahnya ke atas, berarti arahnya ke sini ya. Nah, ini porosnya ingat ya. Kita bayangkan kalau ini poros, kemudian diputar ke sini, maka arahnya adalah searah, berarti nilainya adalah positif. Oke, positif di sini. Berarti F kan positif ya. Positif kali L. L-nya L apa? LAC. Karena nanti kita mencari lengan gayanya dari A ke C kan. Nah, kemudian yang kedua, yang D. Kita lihat ke sini arahnya ya. Berarti ini arahnya ke sini. Nah, berarti dia searah, berarti positif juga. Berarti positif. Ini F1 ya, F1. Oke, ini F2. F2 berarti karena dia membentuk sudut, otomatis rumusnya adalah F sin theta kali L. L-nya L apa? LDC. Nah, dari D ke porosnya kan. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ke atas. Berarti kan kita bayangkan dia didorong ke atas, otomatis dia seperti ini. Nah, muternya. Berarti berlawanan arah. Berarti nilainya adalah negatif. Berarti negatif F3 dikali LEC. Oke, maaf di sini EC ya. Nah, LEC. Maka sehingga di sini F1-nya berapa? 4. Oke. Kemudian LAC. LAC-nya kan berarti dari sini ke sini berapa? Lihat, dari AB 1, dari BC 1, berarti 1 tambah 1 berarti 2. Oke, ditambah F2-nya berapa? F2 6 kali sin tetanya adalah 30. Nah, dikali LDC dari sini ke sini 1. Oke. Nah, kemudian dikurangi F3-nya berapa? 6 kali E ke C berapa? 1, 2 berarti 2. Oke, maka 8 ditambah 6 kali sin 30 setengah ya. Kali 1 tetap 1 dikurangi 12. Maka 8 ditambah ini 3 ya. 3 dikurang 12. Nah, hasilnya adalah negatif 1 Newton meter. Nah, di sini ada 1 berarti ini. Nah, kenapa negatifnya tidak diikutkan? Tanda negatif hanya menunjukkan arahnya. Berarti di sini sesuai dengan kesepakatan negatif adalah berlawanan. Berarti 1 Newton berlawanan arahnya ya, arahnya berlawanan arah karena negatif. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, yang ini nomor 5, 3 gaya F1, F2, dan F3. Jadi ada gaya ya, 3. Kemudian batangnya 4 cm. Kemudian di sini ada keterangannya, sin, cos, kemudian panjang di ini ya, di batangnya. Oke, di sini titik pusatnya adalah di C atau porosnya di C. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah porosnya. Oke, berarti ini ada gaya 1, 2, 3. Berarti torsinya ada 3 nantinya ya.
Sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3. Oke, untuk yang pertama kita lihat, kita analisis yang A. Untuk yang A, dia didorong ke sini. Nah, kalau kita bayangkan berarti kalau porosnya di sini didorong ke sini, arahnya adalah berlawanan arah, berarti negatif. Berarti di sini negatif F1 dikali L AC. Oke. Kemudian yang kedua, yang B. Yang B kan ke atas. Nah, ke atas berarti kita bayangkan ke sini. Berarti positif searah ya. Berarti positif F2 kali LBC. Oke. Yang ketiga ke bawah berarti yang ke sini ya. Nah, berarti ini positif kan karena searah ya. Kalau kita bayangkan ya, berarti positif F3 kali LEC. Oke. Nah, selanjutnya berarti sama dengan negatif. Oke. Oh ya, sempat ketinggalan nih. Nah, yang A ingat ya, yang A ini dia ada dia ada sudut. Berarti ini harus kita beri sudut dulu. Oke, Ibu hapus dulu. Nah, ini ya. Berarti negatif F1. Nah, awas hati-hati ya. Sin theta kali L AC. Oke, berarti negatif berapa nih? 5 ya. F-nya kan 5 ya. Negatif 5 dikali sin berapa? Sin 53 ya. Sin 53. Sin 53 dikali LAC-nya berapa? Tadi itu dari sini ke sini kan 1 ya. Berarti 1, 2. Berarti 2. Kan ini 1 tambah 1, 2 ya. Ditambah F2-nya berapa? 0,4. 0,4 dikali LBC-nya dari sini ke sini 1. Kemudian ditambah F3-nya adalah 4,8 dikali dari sini ke sini 1, 1 berarti 2 ya. Nah, maka hasilnya negatif 5 sin 3 sin 53 berapa tadi? Di sini ya, 53 ada 0,8. Berarti di sini dikali 0,8 dikali 2 ditambah 0,4 ditambah 9,6. Nah, ini koma ya. Maka hasilnya yang ini negatif 5 dikali 0,8 dikali 2 adalah negatif 8. Kemudian ditambah 0,4 tambah 9,6, 10 ya. Berarti hasilnya adalah 2 Newton. Oke, berarti yang ini. Nah, tandanya positif berarti searah jarum jam. Oke. Kemudian selanjutnya nomor 6. Nomor 6 di sini kita lihat ada sebuah batang, kemudian membentuk sudut, ini gampang ya. Di mana AB-nya ini adalah 2, tadi 2 meter, kemudian ininya 12 ya F-nya. Berarti momen gayanya berapa? Berarti tau sama dengan F kali sin theta kali L. Oke, berarti F-nya adalah 12 kali sin 60 kali L-nya adalah 2 karena panjang dari B ke A ya. Dari B ke A. Oke. Nah, berarti hasilnya 12 kali sin 60 adalah setengah. Oke, setengah akar 3 ya. 60 setengah akar 3 kali 2. Maka hasilnya dicoret ya. Berarti 12 akar 3 Newton meter. Oke, di sini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 7. Nomor 7 yang ini sama caranya ya. Jadi kalau torsi seperti itu. Kita fokus ke poros yang ini. Oke, porosnya di sini. Ada 1, 2, 3. Berarti 3 torsi. Berarti sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Oke, berarti sama dengan untuk yang 1 kita lihat. Arahnya kemana nih? Arahnya kan ke atas. Kalau kita ibaratkan sini berarti tandanya adalah negatif karena berlawanan arah. Berarti negatif F1 kali L. L apa nih? Dari sini ke sini. Ya kita sebut L1 saja. Oke. Kemudian yang kedua, yang ini. Arahnya ke sini. Oke. Berarti berlawanan ya, negatif juga. Berarti negatif
F2 kali sin karena bersudut ya, kali L2 ditambah F. Oke, ini kenapa plus? Karena ke sini kan. Nah, plus berarti F3 ya. Karena dia searah ya nanti ya. Berarti F3 dikali L3. Maka hasilnya sama dengan nih F1-nya berapa? F1-nya ini adalah 6. Berarti negatif 6 ya. Negatif 6 dikali L1. L1 berarti jarak dari sini ke sini. 1 kali 1. Dikurang F2. F2-nya adalah 6 dikali sin 30. Oke. Dikali L2-nya berapa? L2 berarti dari sini ke sini yaitu 2. Oke, kemudian ditambah F3-nya. F3-nya adalah 4. L3-nya adalah dari sini ke sini 2 juga. Nah, maka hasilnya negatif 6 dikurang 6 kali sin 30 setengah ya. Kali 2 ditambah 8. Coret-coret berarti sama dengan, oke di sini sama dengan negatif 6 dikurang 6 ditambah 8. Sama dengan negatif 6 dikurang 6, negatif 12 ya. Negatif 12 ditambah 8, berarti hasilnya adalah negatif 4 Newton meter. Nah nilainya adalah 4, berarti 4 sini. Nah, tanda negatif menunjukkan arah, berarti berlawanan arah dengan jarum jam ya, berlawanan arah dengan jarum jam. Oke, selanjutnya kita ke nomor 8. Nomor 8, sebuah benda dengan panjang. Nah, berarti ini panjangnya L. L-nya adalah 25 cm. Kita jadikan meter, berarti 0,25. Oke, kemudian gayanya, F-nya adalah 20 Newton. Nah, kemudian ada sudutnya, tetanya sama dengan 150 derajat. Oke, berarti di sini yang ditanya adalah momen gayanya. Berarti torsinya adalah F kali sin theta kali L. Berarti F-nya adalah 20, sin theta-nya berarti sin 150 dikali L. L-nya adalah kayak 0,25. Oke. Berarti ini 20 kali sin 150 adalah sin 150 itu sama dengan sin 30 ya. Berarti sin-nya adalah setengah ya, kali 0,25. Maka hasilnya adalah ini coret 20 bagi 2, 10 ya. 10 kali 0,25 hasilnya 2,5 Newton meter. Itu yang ini. Oke, selanjutnya nomor 9 yang ini. Oke, perhatikan gambar berikut. Maka besar momen gaya terhadap titik C. Titik C di sini ya. Oke, titik C. Berapa? Berarti sigma tau sama dengan, ada 3 gaya. Tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Oke, di sini ada pakai ABC ya. Tau A, tau B, tau C. Karena F-nya pakai ABC. Oke. Berarti di sini sama dengan kita lihat. Ini arahnya ke sini. Berarti ke sini ya. Arahnya berarti positif. Berarti FA dikali LAC. Oke. Kemudian yang B. Yang B ke bawah. Porosnya di sini. Berarti dia ke sini. Nah, ya kan kita bayangkan dia muternya ke sini. Oke, berarti ini negatif. Berarti negatif FB kali LBC. Oke. Yang ketiga kita lihat. Nah, ini. Diberikan gaya tepat pada porosnya. Kalau tepat pada porosnya, kita nggak usah hitung. Nah, sudah nilainya adalah 0. Oke, gaya kalau tepat di porosnya nilainya adalah 0. Oke, berarti sama dengan FA. FA-nya berapa di sini? FA-nya ada 10. Oke, dari sini ya. FA-nya 10 dikali LAC dari sini ke sini berapa? 20 cm. Oke, dari A ke ini, dari sini ke sini kan 20 ya. Cm dari sini ke sini 20 juga. Berarti dari A ke C, dari A ke C itu adalah 40 cm. Dijadikan meter, berarti 0,4 meter. Oke, sini 0,4. Nah, dikurangi FB. FB-nya berapa? FB-nya ini 20 ya. 20 kali LBC dari sini ke sini 20 cm. Ya kan? LBC-nya adalah 20 cm dijadikan meter 0,25
2 berarti 0,2. Maka hasilnya di sini adalah 4 dikurang 4. Nah, hasilnya adalah 0 Newton meter. Oke. Nah, ini ya. Newton meter. Oke. Kemudian soal yang terakhir yang ini ya. Di mana soal yang terakhir ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4. 4 torsi. Berarti di sini sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3 tambah tau 4. Kita lihat porosnya di P di sini ya. Oke, berarti sama dengan untuk yang pertama. Yang tau 1 berarti F1 ya. F1 kita dorong ke sana berarti arahnya adalah positif. Oke, positif. Berarti F1 kali L1 saja, L1. Berarti jarak dari A ke P sini, P ya. Nah, kemudian ditambah. Yang kedua, yang ini. Yang ini dia ke sini. Nah, yang ke sini. Nah, kalau kita bayangkan kita beri gaya dia ke sini, berarti dia arahnya searah ya ke sini ya. Berarti positif juga. Berarti positif F2. Nah, ini ada sudut di sini. Karena berhubung dia diberi gayanya seperti ini, jadi gayanya ini masuk ke si ditekankan kepada si bendanya, berarti ini nilainya adalah cos 53 derajat. Berarti cos ya, bukan sin. Kemudian L2 ditambah, nah ini tepat berada di porosnya. Nah, kalau tepat berada di poros ya berarti nilainya 0. Nah, kemudian F4. F4 berarti ditambah ini ke sini ya. Oh ya, berarti kalau ke sini negatif ya. Oke, negatif. Berarti ya kalau negatif, yang ini berarti negatif ya. Negatif F4 kali L4. Oke, selanjutnya kita tentukan F1. F1-nya berapa? 100. Berarti 100 kali L1-nya, berarti setengahnya ya. Setengahnya dari ini. Dari sini ke sini kan berapa tadi? Nah, ini ya. Oke, di 4 cm katanya, 4 cm. Dari sini ke sini 4 cm. Berarti setengahnya. Berarti setengahnya adalah 2 cm. Dari sini ke sini 2 cm. 2 cm dijadikan meter. Berarti 0,02. Oke, paham ya? Kemudian ditambah F2-nya. F2-nya adalah 50. Berarti 50 kali cos 53. Cos 53 itu, ini adanya sin 53 adalah 0,8. Berarti kalau cos 53, ingat-ingat ya, cos 53 itu adalah 0,6. Oke, berarti ini 0,6 kali L2-nya. L2-nya 0,02. Berarti jarak dari sini ke sini kan. Nah, oke. Selanjutnya ditambah 0 sudah 0 saja. Berarti tinggal ini negatif F4. F4-nya berapa? F4 di sini adalah 10. Oke. 10. Nah, jaraknya berapa dari sini ke sini? Kita lihat, dari AD-nya ini, dari sini ke sini itu kan 3/4. Jadi dari sini, dari sisanya kan ya, sisanya dari sini ke sini, berarti dari sini ke sini, berarti 1/4. Nah, berarti di sini 1/4 dikali, oke, bukan dikali 0, dikali 4 ya. Ini masih dalam senti loh ini ya. Masih dalam senti, ingat masih dalam senti ya. Tapi kan di sini berarti coret berarti 1. Berarti 1. Ini masih dalam senti ya. 1 cm berarti dijadikan 0,01. Berarti nanti 10 dikali 0,01. Ini nanti dikalikannya. Nah, berarti hasilnya adalah 2 ditambah ini dikalikan berapa? Jadi hasilnya adalah 0,6 ya. Ini negatif 10 dikali 0,01 hasilnya adalah 0,1. Maka 2 ditambah 0,6 hasilnya 2,6 dikurangi 0,1 hasilnya adalah 2,5 Newton meter. Nah, seperti itu. Nah, ini jawabannya. Oh, di sini tidak ada jawabannya ya. Jadi hasilnya itu 2,5 2,5 Newton meter, maaf.
Oke, yang ini ya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu tentang latihan soal momen gayanya. Silakan dievaluasi sendiri dan kemudian hasil evaluasi silakan diisi pada Google Form yang nanti akan Ibu share. Yang sudah di Ibu share maksudnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.